Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di channel Catatan Usang Teknisi. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali berbagi tentang cara backup konfigurasi mikrotik. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman mendapatkan update-update terbaru dari channel Catatan Usang Teknisi ini. Untuk backup konfigurasi mikrotik ini sendiri itu mempunyai dua metode. Yang pertama itu adalah metode backup restore. Backup itu untuk menyimpan file, kemudian restore itu untuk mengembalikan backup filenya itu ke perangkat mikrotik kita. Nah, sedangkan untuk export dan import itu sama saja sebetulnya ya. Itu untuk menyimpan, untuk ekspornya itu untuk menyimpan file backup, kemudian importnya itu untuk memasukkan si backupan itu ke perangkat kita. Kenapa backup ini diperlukan? Menurut saya backup ini itu cukup membantu ya, membantu ketika kita mencoba mengkonfigurasi sebuah mikrotik yang sudah berjalan, kemudian terjadi error. Ketika kita mempunyai backup itu tinggal kita restore kembali. Nah, mikrotik yang tadi error itu akan kembali lagi ke konfigurasi awal. Oke, langsung aja ke cara backup konfigurasinya. Di sini saya akan masuk ke router mikrotik saya, mikrotik GR2. Mikrotik ini sudah saya konfigurasi, IP address, kemudian firewall untuk NAT-nya, rootnya, sebetulnya cara ini cukup mudah. Teman-teman tinggal masuk ke file, kemudian tinggal klik backup, akan muncul tampilan seperti ini. Ada beberapa kolom. Di sini ada nama, password, encryption, dan don't encryption. Untuk nama ini maksudnya itu untuk memberikan nama ke file backup nanti yang akan kita simpan. Di sini saya coba tulis nama filenya itu test backup. Nah, untuk password ini sendiri teman-teman bisa isikan sesuai apa yang ingin teman-teman isikan. Dan kalau misalkan password ini dipakai ketika teman-teman mencoba untuk merestore file backup ini, password ini harus teman-teman masukkan. Kalau misalkan lupa, file ini tidak akan bisa di restore ke perangkat kita. Nah, untuk enkripsi ini untuk penyimpanan datanya ya. Nah, bagi teman-teman yang sering lupa password, bisa klik don't enkripsi ini. Nah, dengan mengklik don't enkripsi ini, ketika teman-teman restore,
tidak usah memasukkan password. Nah, kemudian yang sering terjadi itu kita tidak memasukkan password, tiba-tiba kita langsung membackup file backup ini. Nah, ketika kita restore itu pasti dia biasanya meminta password lagi. Nah, jika terjadi seperti itu, teman-teman tinggal masukkan password si MikroTik full, password full yang ada di MikroTik ini. Oke, langsung aja di sini saya akan coba dan enkripsi backup. Ini file sudah muncul. Saran dari saya, ketika teman-teman sudah membackup file konfigurasi MikroTik teman-teman, alangkah baiknya teman-teman download file ini atau dengan cara drag and drop ya ke laptop atau ke PC teman-teman, seperti ini. Ataupun kalau misalkan ada beberapa perangkat yang tidak bisa drag and drop, teman-teman bisa menggunakan WinSCP atau remote untuk mendownload, maksudnya untuk mendownload si file backup ini. Nah, di sini saya akan coba restore file backup yang tadi saya drag and drop ke laptop saya. Delete. Kemudian untuk cara restore-nya sendiri, teman-teman tinggal masukkan filenya, misalkan ini filenya, teman-teman tinggal untuk merestorenya, tinggal teman-teman klik filenya kemudian restore. Nah, jika teman-teman tadi mengisikan password, biasanya dia untuk di restore itu memerlukan password yang tadi teman-teman buat. Berhubung di sini saya tidak memberikan password dengan cara mengklik down enkripsinya, jadi ketika saya restore tidak perlu memasukkan password ke si file backupnya ini. Tinggal restore. Nah, ketika restore, si perangkat MikroTik kita akan merestart ya, atau reboot. Yes. Masih start, belum nyala MikroTiknya. Oh ya, untuk metode kedua, metode ekspor dan import itu nanti saya akan bikin di video kedua ya, karena kalau dibahas di sini agak sedikit panjang nanti videonya. Nah, sudah muncul MikroTiknya, connect. Nah, konfigurasi akan seperti semula lagi, seperti itu. Saran saya untuk metode yang pertama ini,
metode backup dan restore itu teman-teman harus ketika teman-teman ingin merestore file backup, misalkan teman-teman mempunyai Mikrotik RB750 R2 seperti saya. Nah, tiba-tiba teman-teman ingin mengupgrade Mikrotik teman-teman. Nah, teman-teman mencoba untuk merestore si file backup yang dari Mikrotik GR2. Nah, itu biasanya akan terjadi error. Makanya untuk metode ini itu menggunakan Mikrotik yang identik atau Mikrotik yang sama agar tidak terjadi error dalam konfigurasinya. Nah, bagaimana kalau misalkan teman-teman ingin membackup atau merestore backupan ini ke beda perangkat, misalkan dari RB750 dari RB750 ke 1100. Nah, itu cara backupnya itu menggunakan metode kedua, yaitu dengan metode export import yang nanti akan saya buat video di video selanjutnya. Nah, jikalau memang sudah terbuat videonya, bisa teman-teman klik di kolom deskripsi ya, nanti linknya saya taruh di situ. Sekian dulu dari saya. Jika video ini menurut teman-teman bermanfaat, silahkan share supaya teman-teman kalian mengetahui apa yang kalian tahu. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.